Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin. Saya di sini akan membahas tentang pendahuluan, ikhtisar audit dan jaminan. Dalam slide 1 menjelaskan tentang definisi audit dan jaminan. Di situ sudah diterangkan apa sih itu audit dan jaminan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dari praktisi asuransi, yaitu seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan asuransi atas laporan keuangan perusahaan terbuka maupun konsultan yang memberikan jaminan lingkungan pengungkapan. Pengguna yang dituju oleh praktisi asuransi yaitu orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Pihak yang bertanggung jawab adalah perorangan atau perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan materi, misalnya laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang layanan jaminan yang berbeda. Dalam hal ini, jenis perikatan asuransi yang paling umum yang pertama yaitu audit laporan keuangan, di mana tujuan dari audit laporan keuangan adalah auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang sedang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, dan hukum dan regulasi yang harus mereka patuhi. Yang ketiga yaitu audit kinerja. Audit kinerja ini berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas organisasi aktivitas. Ekonomi mengacu pada biaya input termasuk gaji dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output. Akhirnya, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. Yang keempat yaitu audit komprehensif. Audit komprehensif dapat mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Misalnya, auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Yang kelima yaitu audit internal. Audit internal dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihdayakan ke perusahaan audit eksternal. Dengan demikian, fungsi audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi. Sedangkan fungsi audit internal sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu CSR atau pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bersifat sukarela dan menjadi lebih luas. CSR pengungkapan termasuk pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Beberapa organisasi memilih untuk memilikinya karena pengungkapan CSR mereka dijamin oleh penyedia jaminan independen. Jaminan pengungkapan CSR saat ini dilakukan oleh auditor atau perusahaan konsultan spesialis. Selanjutnya, memasuki poin ketiga, yaitu tingkat jaminan yang berbeda. Dalam tingkat jaminan berbeda ini, terdapat tingkatan
jaminan yang diberikan oleh praktisi saat melaksanakan prosedur jaminan. Berikut adalah perbedaan antara wajar, terbatas, dan tidak ada jaminan. Jaminan yang wajar yaitu jaminan yang mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi pendapat yang positif tentang kebenaran dan kewajaran suatu informasi terjamin. Kedua, jaminan terbatas. Jaminan terbatas mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi negatif dari suatu pendapat tentang keandalan informasi yang dijamin. Ketiga, tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Selanjutnya yaitu opini audit yang berbeda. Dalam hal ini terdapat dua jenis opini yang tidak dapat dimodifikasi dan jenis opini yang dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu jenis opini yang tidak dapat dimodifikasi. Pertama, laporan keuangan tersebut benar adanya dan wajar secara perusahaan, dan laporan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang dibuat oleh Australia. Sedangkan jenis opini yang dapat dimodifikasi yaitu opini yang memenuhi syarat, merugikan, atau tidak bertanggung jawab. Jenis modifikasi mempengaruhi opini auditor. Opini wajar dengan pengecualian dikeluarkan jika auditor yakin bahwa kecuali efek dari suatu hal yang dijelaskan dalam laporan audit, laporan keuangan dapat diandalkan oleh pembaca. Pendapat yang memenuhi syarat digunakan ketika masalah yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi, diukur, dan dijelaskan dalam laporan audit. Yang kelima yaitu penyusun dan auditor. Penyusun laporan keuangan adalah sebuah representasi akurat dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang diinput oleh penyusun meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan pendamping. Mereka harus memastikan bahwa file informasi yang termasuk dalam laporan keuangan adalah benar dan adil dan sesuai dengan standar akuntansi yang dibuat. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus relevan. Relevan artinya pengguna memerlukan informasi yang membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berkaitan dengan entitas. Kedua, dapat diandalkan. Artinya informasi dapat diandalkan jika bebas dari salah saji material atau kesalahan atau penipuan. Jika pengguna melihat informasi itu disajikan tidak dapat diandalkan karena alasan apapun, laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk membuat keputusan. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Artinya, informasi termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengguna harus seperti itu mampu melacak kinerja entitas untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat memengaruhi persepsi mereka tentang bagaimana baik yang dilakukan entitas. Yang keempat yaitu dapat dimengerti. Artinya, informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti. Pengguna perlu memahami informasi yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat.
Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memberikan rincian tambahan untuk membantu interpretasi informasi akuntansi yang diberikan. Yang kelima, yaitu benar dan adil. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus benar-benar dan adil. Kebenaran dan keadilan disajikan fair, mengacu pada penerapan standar akuntansi yang konsisten dan tepat yang berlaku kerangka kerja saat menyiapkan laporan keuangan. Auditor juga akan mempertimbangkan estimasi akuntansi yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen untuk menentukan apakah perkiraannya masuk akal atau tidak. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Saat melakukan audit, auditor harus menggunakan sikap skeptisisme profesional, yaitu merupakan sikap yang dianut oleh auditor ketika melakukan audit. Artinya auditor tetap independen dari entitas, manajemen, dan stafnya saat menyelesaikan audit kerja. Dalam arti praktis, berarti bahwa auditor mempertahankan perkiraan yang ingin tahu dan menyelidikinya secara menyeluruh semua bukti yang diberikan oleh klien mereka. Auditor harus mencari bukti independen untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh auditor mereka, oleh klien mereka. Mereka harus curiga jika bukti bertentangan dengan dokumen yang dimiliki oleh klien mereka. Yang kedua yaitu pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ini berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Misalnya, file auditor harus menentukan keandalan sumber informasi dan memutuskan kesesuaian bukti yang dikumpulkan. Prosedur yang akan digunakan dalam pengujian dan ukuran sampel yang sesuai. Yang ketiga yaitu harus berhati-hati. Kehati-hatian mengacu pada rajin saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung undang-undang, dan mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Selanjutnya yaitu membahas tentang penyedia jaminan. Di Australia, jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Kantor akuntan terbesar di Australia dikenal secara kolektif sebagai Big Four atau tingkatan pertama. Perusahaan yang termasuk dalam Big Four adalah Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Keempat perusahaan ini beroperasi secara internasional dan mendominasi penjaminan pasar di seluruh dunia. Tingkat pertama pernah terdiri dari 8 perusahaan, tetapi setelah serangkaian merger dan runtuhnya Arthur Andersen, Big Eight menjadi Big Four. Keempat firma ini mendominasi audit perusahaan terbesar di Australia. Poin keenam yaitu permintaan jasa audit dan asuransi. Yang pertama, penggunaan pelaporan keuangan. Ada investor, di mana pada umumnya investor selalu membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi, membeli, menahan, atau menjual saham dalam kasus perusahaan entitas yang dilaporkan. Mereka tertarik dengan keuntungan investasi dan khawatir bahwa entitas akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan di masa mendatang. Yang kedua yaitu pemasok. Pemasok dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok.
Mereka juga tertarik pada apakah entitas kemungkinan besar akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan, kemungkinan besar akan terus menjadi pelanggan pemasok, dan terus dapat membayar utangnya saat mereka harus bayar. Ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas tersebut kemungkinan besar akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Yang keempat yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman juga dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat jatuh tempo. Kelima, karyawan. Karyawan juga dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji mereka dan hak lainnya, misalnya pembayaran liburan. Keenam, yaitu pemerintah. Pemerintah ini juga membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas mematuhi peraturan dalam membayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan pendapatan yang dilaporkan dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas entitas. Yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berasosiasi dengan entitas, misalnya sebagai calon karyawan, pelanggan, atau pemasok. Selanjutnya, sumber permintaan jasa, audit, dan asuransi. Yang pertama yaitu keterpencilan. Keterpencilan ini sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Ini membuatnya sulit untuk ditentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari entitas dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Yang kedua yaitu kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum yang memungkinkan mereka untuk menilai kewajaran dari pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks dibuat oleh entitas. Yang ketiga, insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sedemikian rupa, membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Misalnya, menampilkan penampilan mereka dengan sebaik mungkin. Terakhir yaitu keandalan. Penggunaan laporan keuangan memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam keuangan melaporkan. Saat mereka menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata, sangat penting bahwa pengguna dapat mengandalkan atas fakta-fakta yang terkandung dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kerangka teoritis. Nah, dalam hal ini ada 3 kerangka teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi yaitu di mana seseorang individu adalah pemilik, pengelola, mereka bisnis sendiri. Tidak ada insentif yang bersaing. Ketika seorang pemilik menyewa seorang manajer untuk menjalankan bisnisnya atas nama mereka, potensi konflik muncul. Manajer memiliki insentif untuk
memberikan hasil yang baik. Jika ada satu pemilik, mereka dapat lebih mudah memantau aktivitas manajernya. Yang kedua, hipotesis informasi. Penggunaan laporan keuangan memerlukan akses ke informasi berkualitas tinggi untuk membuat berbagai keputusan, bahwa informasi digunakan untuk menentukan apakah akan memiliki atau menjual saham dalam entitas, apakah akan meminjamkan uang entitas, tingkat bunga apa yang akan dibebankan pada entitas atas uang yang dipinjamkan, dan seterusnya. Selanjutnya, hipotesis informasi memberitahu kita bahwa permintaan yang dapat diandalkan, berkualitas tinggi informasi, berbagi kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lainnya akan menuntut keuangan itu. Laporan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka, kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Selanjutnya, permintaan dalam pengaturan sukarela. Tren peningkatan pengungkapan ini telah menanggapi permintaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, dan publik, agar perusahaan lebih bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Poin ketujuh yaitu peran regulator dan regulasi. Regulator ini berdampak positif pada proses audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terdapat dalam regulator yaitu Dewan Pelaporan Keuangan atau disebut dengan FRC. FRC ini adalah badan hukum. Aktivitasnya ditentukan oleh Sekuritas dan Investasi Australia Commission atau ASIC. FRC ini mengawasi proses yang digunakan untuk pengaturan standar akuntansi dan juga memantau melaporkan secara berkala hal-hal yang berkaitan dengan auditor kemerdekaan untuk memastikan independensi penyusun standar. Kedua, Dewan Standar Audit dan Jaminan. Dewan Standar Audit dan Jaminan ini bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Standar audit mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Corporation Act. Kursi dari dewan tersebut ditunjuk oleh Menteri Superannuation dan Hukum Perusahaan. Ketiga, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau disebut ASIC. ASIC ini adalah badan pemerintah persemakmuran independen. ASIC mengelola ASIC dan melakukan banyak pekerjaan yang diwajibkan oleh corporation. ASIC mengatur sektor korporasi, pasar, dan jasa keuangan Australia. Kelima, Bursa Efek Australia. Masing-masing bursa tersebut memiliki sejarah perdagangan saham sejak tanggal 19 abad. Bursa efek ini bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan kesempatan bagi investor untuk membangun kekayaan, dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan percaya diri. Keenam, perusahaan auditor dan dewan disiplin likuidator. Perusahaan ini hanya dapat menanggapi aplikasi yang dibuat oleh ASIC atau Australian Prudential Regulation Authority yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar akta korporasi. Secara khusus,
terlibat saat itu percaya bahwa auditor atau likuidator tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bukan orang yang fit and proper, dan didiskualifikasi atau tidak boleh tetap terdaftar karena alasan lain. Ketujuh, Chartered Accountant Australia dan Selandia Baru adalah badan profesional yang lebih dari 100.000 anggota yang bekerja di praktik publik, termasuk perusahaan accounting 4 besar dan menengah, industri akademis, dan pemerintah. Kedelapan yaitu CPA Australia adalah badan profesional dari lebih dari 150.000 anggota yang bekerja sebagai keuangan, akuntansi dan profesional bisnis, akademisi dan pegawai negeri di Australia dan di seluruh dunia. Program CPA terdiri dari 6 segmen, 4 wajib dan 2 pilihan. 4 wajib segmen adalah: yang pertama, etika dan pemerintahan, akuntansi manajemen strategis, pelaporan keuangan, dan strategi dan kepemimpinan global. 2 pilihan dapat dipilih dari audit dan jaminan lanjutan, perpajakan lanjutan, masalah bisnis kontemporer, manajemen risiko keuangan. Terakhir yaitu Institut Akuntan Publik atau IBA adalah badan profesional lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri perdagangan, pemerintah, akademisi, dan praktik publik. 4 unit termasuk 2 pilihan dan perencanaan dan manajemen strategis, etika, profesi. Selanjutnya, regulasi. Regulasi adalah gambaran umum tentang peraturan utama yang mempengaruhi audit proses. Yang pertama yaitu standar audit dan pernyataan. Standar ini memberikan persyaratan minimum dan panduan untuk audit dan layanan jaminan. Standar tersebut terdiri dari Auditing Australia Standard, standar keterlibatan peninjauan, standar keterlibatan jaminan, dan standar layanan terkait. Kedua, Undang-Undang Korporasi memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, Undang-Undang Clerk 9 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004, memberikan perubahan signifikan pada sebuah nomor tindakan, termasuk Undang-Undang Korporasi dan Undang-Undang ASIC. Ini berisi sejumlah amandemen yang mempengaruhi profesi audit. Poin terakhir yaitu kesenjangan ekspektasi audit. Secara khusus, kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis seperti yang sudah dijelaskan di slide ini. Namun, dengan ekspektasi yang seperti ini berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya adalah auditor memberikan jaminan yang wajar, audit tidak menjamin kelangsungan hidup entitas di masa depan. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada salah saji material ataupun kesalahan kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai resiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkap kecurangan. Auditor menguji sampel transaksi. Namun juga ada kesenjangan ekspektasi audit dapat dikurangi dengan auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing dan memenuhi standar kinerja minimum yang diharapkan dari semua auditor. Tinjauan sejawat atas audit
audit untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dengan benar. Standar audit ditinjau dan dimutakhirkan secara teratur untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan auditor, pendidikan masyarakat, dan seterusnya. Terima kasih atas penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.